ibu-ibu semua nih. Ya, selamat datang. Dari mana dulu, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 21 Mentok, dan yang saya hormati Koordinator Kunjungan Silaturahmi PGRI Kecamatan Bakam. Selamat siang Ibu dan Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 21 Mentok dalam kegiatan kunjungan silaturahmi dari PGRI Kecamatan Bakam. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin saya mohon berdiri. Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 2, 3. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 3. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara kita pada siang hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berdoa bersama. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Zaki Fuadi. Kepada Bapak disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sejukkan hati kita terlebih dahulu, kita tengadahkan, kita mengharap ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa
ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 21 Muntok, kepada Ibu Sri Sutanti SPD SD dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah, koordinator dari PGRI Bakamnya, kemudian Bapak Ibu sekalian anggota PGRI Kecamatan Bakam maupun Kecamatan Muntok yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, kedatangan Bapak Ibu hari ini sangat membahagiakan kami yang ada di sini. Terima kasih banget bahwa Bapak Ibu yang dari Bakam jauh-jauh sudah bisa datang ke sekolah kami untuk berkunjung. Tentu saja kedatangan Bapak Ibu di sini di sekolah kami ini bukan dinyatakan bahwa sekolah kami adalah sekolah yang terbaik, ya. Tapi insya Allah kita semua yang ada di sini kita bisa melaksanakan kegiatan ini sekalian. Sebelumnya tentu saja Bapak Ibu ingin mengetahui tentang profil dari sekolah kami, ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekolah kami ini berada di pusat kota, ya, berada di pusat kota. Jumlah kelas yang ada di sekolah kami ada 12 rombel. 12 rombel dengan 330-an siswa yang ada di sini. Kemudian sekolah kita ini juga memiliki PTK sebanyak 20 orang. Jadi 12 guru kelas, kemudian ada 3 guru bidang studi, kemudian ada 4 untuk tenaga kependidikan, ya, di tahun 2021. Sekarang kita udah tahun ketiga, alhamdulillah sudah adanya perubahan-perubahan. Yang namanya sekolah penggerak Ibu, kita harus rajin, ya, kita harus tetap bergerak, ya, tidak memandang usia, ya. Jadi kita harus tetap bergerak. Alhamdulillah di sini IKN-nya sudah berjalan, Bapak Ibu. Kemudian sekolah kita juga di sini dilengkapi dengan fasilitas yang ada, mulai dari perpustakaan. Bapak Ibu juga bisa nanti kalau mau lihat di sebelah sana, kita punya ruang komputer, ya, sehingga untuk AKM di sekolah kita ini sudah dilaksanakan secara mandiri. Kita punya kantin sederhana, ya, kantin sehat di sini, ya. Kemudian untuk ruang C ini ada di sebelah kanan ini. Itu aja dulu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk yang lain-lainnya nanti akan kita tayangkan. Kemudian nanti kita akan adanya tanya jawab, ya, sharing antara Bapak Ibu dari Bakam dengan kita yang ada di Muntok, ya. Insya Allah nanti kegiatan ini akan lebih hidup daripada harus mendengar satu orang berbicara di depan. Begitu Bapak Ibu, ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 21 Muntok. Berikut marilah kita dengarkan kata sambutan dari Koordinator Kunjungan Silaturahmi ke SD 21 sebagai Koordinator PGRI Kecamatan Bakam. Pada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 21 Muntok, Ibu Sri Sutanti. Yang kami hormati Ibu Bendahara PGRI Kecamatan Bakam, Ibu Zawiyah. Yang saya hormati juga Ibu Kepala UPTD SD Negeri 8 Bakam, Ibu Hajah Resmi Prawagayati, Ibu Kepala SMP 2 Bakam, Ibu Musliha, dan ini merangkap juga nih Kepala SMP Negeri 1 Bakam. Untuk alhamdulillah Bapak Ibu, ya, senang sekali rasanya bisa hadir di tengah-tengah Negeri 21 Muntok
Dan yang Bapak Ibu yang saya hormati juga, perkenalkan Ibu, kami dari PGRI Kecamatan Bakam, SD, SMP, dan SMA hadir di sini. Nah, teman-teman di sini Bu ingin mendapatkan berbagi praktik ya dari SD 21 Montok terkait kurikulum Merdeka. Jadi kurang lebih tantangan yang dihadapi, kemudian apa sih yang menjadi kendala, namun bagaimana mengatasinya gitu ya, karena kami ini sangat menginspirasi nih Bu. Kalau SD 21 Muntok di tahun ketiga melaksanakan sekolah penggerak implementasi kurikulum Merdeka, kita untuk tingkat SD di Kecamatan Bakam di tahun pertama ini Bu, alhamdulillah untuk Merdeka mandiri berubah ya, beberapa sekolah sudah melaksanakan mandiri belajar. Saya sampaikan, oh ya, di momen ini izinkan saya mengucapkan Barakallahu fi umrik kepada ibu saya, Ibu Haji Harusni, yang hari ini Bu 30 September 2023 di usia ke-60 tahun Bu. Beliau, ya mohon berdiri sebentar Ibu. Ya, alhamdulillah ya, masih sehat, masih terus ingin belajar Bu. Ya, jadi ini momennya Bu ya, jadi momennya bersama sebenarnya di sini. Ibu ini menjadi inspirasi kita juga di Bakam, di usianya tepat 60 tahun, ya masih ingin terus belajar gitu ya. Jadi gitulah cerminan kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Kedepannya juga ya besok per 1 Oktober berarti mulai sudah penuh bakti begitu Bu. Ya, demikian Ibu ya. Untuk teman-teman semangat ya. Banyak-banyak tanyo jauh ke sini, perjuangannya panjang. Ya, tadi ya kita pokoknya sampai bus itu 3 bus Bu, pengennya 3-3-nya ke sini Bu tadinya. Ini kita perwakilannya 1,5 bus lah ini. Ini tutup dengan pantun, bilang cakep, ya. Lempah kuning enak dimakan. Cakep. Ditambah terasi, sedap wanginya. Cakep. Terima kasih Bu Sutanti saya ucapkan atas sambutan dan semangatnya. Mantap. Ciko Aji. Siang hari memancing ikan, Cakep. tidak lupa membawa jalan. Cakep. Yuk Bapak Ibu sama-sama majukan pendidikan. Mari kita sukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, demikian dari Bu Indah sebagai koordinator kegiatan kunjungan ke SD 21 Muntok. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu, kita jadi tahu ya bahwa alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ke SD Negeri 21 itu kita sama-sama belajar. Kita mau sama-sama sharing. Jadi nanti teknisnya kita tanya jawab aja kali Bu. Nah, tapi sebelum itu kita akan Bapak Mahfud itu akan sedikit membagi praktik baik mengenai pembelajaran proyek. Ya. Nah, kepada semuanya. Pada kesempatan ini saya hanya akan menampilkan beberapa video tentang kegiatan P5 di tahun kedua yang kemarin. Soalnya untuk tahun yang ini belum semuanya selesai untuk kegiatan P5-nya. Jadi ini nanti akan saya tampilkan untuk dari mulai fase A, fase B, dan terakhir untuk fase C. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk melihat bagaimana kegiatan P5 di sekolah ini, mulai dari kelas 1, 2, fase A, fase B, dan fase C ya. Kita mulai untuk fase A dulu. Bahan lokal boleh dilihat ya, seperti inilah kegiatan kami di tahun kedua kemarin. Nah, ini anak-anak ya. Ini sosialisasi kepada orang tua wali murid. Sebelum kegiatan dimulai, kita mengundang wali murid terlebih dahulu. Ini salah satu kegiatan ya. Sebelum nanti di aksi puncak, maka akan ada kegiatan terlebih dahulu.
Selanjutnya tahap konseptual. Ini anak langsung menuju ke tempat penjual kue untuk belajar jajan pasar kue tradisional di Kota Mentok. Ini salah satu siswa di kelas fase A. Nah, mereka memilih kue di Kota Mentok. Sangat lengkap sekali ya bagi dia. Ya, berlatih untuk marketing. Ini aksi puncaknya, puncak Bu. Ya, ini aksi puncaknya. Anak-anak dilatih untuk marketing. Ada yang belanja, ada yang berjualan. Masih dibimbing dengan ibu guru dan orang tuanya masing-masing. Kelas ya untuk dihias per kelompok. Nah, ini kepala sekolah. Nah, kita tampil di situ ya. Karena kemarin ini ada liputan dari Dinas Pariwisata ikut meliput langsung di sini ya. Nah, Bapak Ibu, tujuan melestarikan warisan sejarah di Kota Mentok. Ini salah satu narasumber Pak Amri. Jadi P5 di sini anak-anak mengenalkan kembali tentang sejarah yang ada di Kota Mentok, beberapa klaster ya. Ada klaster Cina, ada klaster Melayu, dan klaster Eropa. Jadi anak-anak disuruh untuk mempelajari kembali sejarah-sejarah tentang ketiga klaster tersebut. Dan nanti pada puncaknya bisa menjadi duta wisata cilik yang untuk permainan yang pada kegiatan P5 ini kenapa menggunakan pemain tradisional, karena isunya itu permainan tradisional sudah mulai tidak dikenal kembali oleh anak-anak, sehingga anak-anak diperkenalkan kembali tentang permainan tradisional. Yang kita laksanakan kurang lebih sampai ke tahun ketiga sekarang ini. Alhamdulillah kita dari 6 tema yang disediakan oleh pemerintah itu untuk di tahun ketiga ini insya Allah dapat kita laksanakan semua. Tentu saja Bapak Ibu untuk pemilihan proyek ini berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Tergantung nanti isu apa yang mau diangkat dari sekolah itu dari setiap fasenya. Maaf tadi memang agak terlambat, jadi kami mau tanya langsung ke pemasarannya. Kami tahun ini baru menerapkan K3 ke IKM untuk 1 dan 4. Nah, jadi hari ini masih baru untuk kami. Jadi yang kendala kami waktu menyusun kurikulum itu, kemudian untuk membuat jadwal pelajaran, terutama masalah P5. Jadi P5 itu kan ada fase-fasenya Bu. Nah, jadi kami bingung dari beberapa fase itu apa mesti kelas 1 dan kelas 4 itu fasenya kita ambil sama? Bukan fasenya apa? Yang temanya tuh. Nah, apa beda-beda, misalnya yang kelas 1 beda dengan yang kelas 4. Terus tahun ini kan masih 1 dan 4. Nah, bagaimana untuk tahun berikutnya lagi? Apa harus tetap sama 1, 2, 4, 5 atau bagaimana? Cuma itu. Terima kasih. Kurikulumnya ya, kalau SP-nya, karena Bapak Ibu baru menggunakan kelas 1 dan kelas 4, berarti kurikulumnya itu ganda Bapak Ibu ya. Artinya di dalam satu kurikulum itu ada kurikulum merdeka, kemudian ada juga kurikulum K13-nya disatukan. Kalau kami dapat dulu dari tahun pertama itu oleh pembimbing kami itu disatukan, tidak terpisah, bukan ini loh K13, ini loh yang kurikulum mereka, enggak, tapi dijadikan satu. Tentu saja setelah Bapak Ibu menjelaskan semuanya tentang IKM, nanti untuk yang kelas 1-4, untuk kelas yang lainnya Bapak kasih
masih penjelasan di situ masih menggunakan K13 sehingga struktur K13-nya masih ada di rapor itu Bapak Ibu. Kita ada intrakurikuler seperti pembelajaran yang biasa, ya, ada bahasa, ada matematika dan sebagainya. Hanya saja untuk sekarang ini tiga dan untuk kelas 3 itu sudah mulai adanya IPAS, ya. IPAS itu gabungan IPA dan IPS. Saya berpikir dulu belajarnya campur aduk gitu ya, ternyata enggak. Semester 1-nya itu IPA, semester 2-nya itu IPS begitu. Untuk strukturnya sudah ada, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung karena struktur untuk pembelajaran kurikulum merdeka emang sudah disediakan, bahkan pemerintah sudah menyiapkan mana untuk intrakurikulernya berapa jumlah jam per minggunya, kemudian sudah ada juga untuk untuk kokurikulernya atau untuk proyeknya. Jadi misalnya ada 7 jam pelajaran itu biasanya udah diambil 1 sampai 2 jam itu untuk proyeknya.